Langit sore di desa Ngluyu tampak suram. Awan kelabu menggantung rendah, seolah menyimpan beban yang hendak tumpah sewaktu-waktu. Di ujung jalan desa yang belum teraspal, sebuah mobil hitam mengilap melintas perlahan dan berhenti di depan sebuah rumah yang paling besar di kampung itu. Rumah milik Pak Handoko, seorang kontraktor yang belakangan mendadak kaya raya. Warga sekitar menatap diam-diam dari balik tirai. Mobil seperti itu bukan pemandangan biasa di desa mereka. Yang keluar dari mobil lebih mengundang perhatian lagi. Seorang perempuan muda dengan kulit terang, bibir merah merona, dan gaun merah yang terlalu mencolok untuk desa yang sederhana. Ia melangkah mantap menuju rumah Pak Handoko, disambut sendiri oleh sang pemilik rumah dengan senyum yang terlalu lebar. Sejak hari itu, hidup keluarga Handoko tak lagi sama. Istrinya, Bu Sari, yang dulunya ramah dan lembut, perlahan berubah menjadi pendiam dan murung. Anak-anak mereka yang biasanya bermain di halaman, kini lebih sering dikurung di kamar. Rumah itu menjadi sunyi, meskipun selalu terang benderang. Warga mulai berbisik. Perempuan muda itu bernama Rani. Katanya teman bisnis Pak Handoko dari luar kota. Tapi orang-orang tahu, tidak ada proyek baru yang dikerjakan Handoko. Tidak ada kegiatan konstruksi. Yang ada hanyalah perubahan gaya hidup mendadak dan seorang tamu yang tidak kunjung pulang. Bu Sari mulai kehilangan senyum. Matanya sering sembab, kulitnya pucat. Ia jarang keluar rumah. Kadang terlihat berdiri sendiri di beranda, menatap kosong ke arah jalan. Suatu malam, tangisnya terdengar dari balik tembok. Tetangga di sebelah mendengarnya dengan jelas, tapi tak berani campur tangan. Dalam tidurnya, Bu Sari sering terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Ia bermimpi tentang Rani, berdiri di samping ranjang, mengenakan kebaya putih, dan tersenyum lebar dengan mata merah menyala. Di tangannya, Rani memegang sebuah boneka jerami yang ditesak tusik dengan jarum emas. Setiap tusukan terasa nyata di tubuh Sari. Pagi harinya, ia bangun dengan bekas lebam di dada dan punggung. Pak Handoko sendiri seakan berubah menjadi orang asing. Ia mulai kasar, jarang bicara, dan tak lagi menyentuh istrinya. Televisi di ruang tamu terus menyala sepanjang malam dengan volume keras, seolah untuk menutupi sesuatu. Anak-anak mulai ketakutan. Mereka sering melihat bayangan perempuan di kamar Rani saat malam, meskipun pintunya selalu tertutup. Pada suatu malam, ketika Sari hendak ke dapur mengambil air, ia melihat sosok perempuan melintas cepat di ruang tengah. Rambutnya panjang dan gaunnya sama seperti yang dikenakan Rani. Tapi anehnya, Rani tadi ia lihat sedang mandi di kamar. Sosok itu menatapnya sekilas, lalu menghilang menembus tembok. Sejak saat itu, Sari yakin sesuatu yang jahat telah masuk ke rumahnya. Dengan keberanian yang tersisa, ia mendatangi Mbah Wardo, seorang sesepuh desa yang dulu dikenal sebagai dukun, namun kini lebih dikenal sebagai ahli doa. Dengan suara serak, Mbah Wardo berkata bahwa ia sudah lama merasakan hawa panas dari rumah Handoko. Rani itu bukan orang sembarangan. Katanya, dia punya ilmu pelet dan penglaris. Kalau dia sudah masuk ke rumahmu, keluargamu dalam bahaya. Sari menangis dan memohon bantuan. Ia menunjukkan lebam-lebam di tubuhnya dan menceritakan mimpi-mimpi mengerikan itu. Mbah Wardo mengangguk pelan dan memberinya sebotol air, doa, serta segenggam tanah kuburan yang sudah dibacakan ia tayat tertentu. Malam nanti, taburkan tanah ini di sekeliling tempat tidur suamimu. Baca doa ini sebelum tidur. Jangan takut. Apapun yang terjadi, jangan lari. Malam itu, Sari menunggu suaminya tertidur. Ia pelan-pelan menabur tanah di sekeliling ranjang dan membaca doa dengan bibir gemetar. Angin mendadak bertiup dari dalam kamar. Lampu redup dan jendela bergetar keras. Suara tawa perempuan terdengar dari dalam lemari. Disusul suara anak kecil menangis dan gonggongan anjing yang terdengar dari luar rumah. Tapi ia tidak berhenti. Ia terus membaca
sampai suara itu hilang. Pagi harinya, Sari menemukan Rani tergeletak di lantai ruang tengah. Matanya terbuka lebar, tapi tidak berkedip. Tubuhnya dingin, tapi ia masih bernapas. Ketika Sari mendekat, Rani menatapnya dengan tajam dan berbisik, "Kau pikir segampang itu?" Sejak malam itu, anak perempuan Sari, Lintang, mulai bertingkah aneh. Gadis kecil berusia 5 tahun itu bicara dengan suara orang dewasa, sering tertawa tanpa alasan, dan menatap ibunya dengan sinis. Suatu hari, saat Sari masuk ke kamarnya, ia melihat Lintang sedang menggambar sesuatu di dinding dengan darah ayam. Tulisan itu berbunyi, "Aku kembali." Sari menjerit dan membawa anaknya kembali ke Mbah Wardo. Lelaki tua itu tampak lebih muram dari sebelumnya. Rani sudah memasukkan jiwanya ke dalam boneka atau benda milik anakmu. Ia akan menguasai tubuh anakmu jika tidak segera diusir. "Bagaimana caranya?" tanya Sari putus asa. Mbah Wardo menghela napas panjang. "Kau harus korbankan sesuatu yang kau cintai. Ia butuh tumbal." Jiwa dibayar dengan jiwa. Sari terdiam. Matanya basah. Rumah tangganya sudah hancur. Suaminya berubah, anaknya kerasukan, dan Rani belum mau pergi. Ia tak punya siapa-siapa lagi. Tapi ia tahu, jika ia menyerah, keluarga kecilnya akan lenyap. Malam berikutnya, ia melakukan ritual terakhir yang diajarkan Mbah Wardo. Ia membawa boneka kesayangan, Lintang, ke pemakaman tua di belakang desa. Di sana, ia menggali lubang kecil, menaruh boneka itu bersama sejumput rambut Rani yang diam-diam ia ambil dari sisir. Ia menancapkan paku emas di bagian kepala boneka dan membaca doa sambil menangis. Di sekelilingnya, angin berputar kencang, ranting bergetar, dan tanah berdenyut seolah hidup. Ketika ia menancapkan paku terakhir, jeritan keras menggema dari kejauhan. Suara perempuan melengking, penuh amarah. Ketika ia pulang ke rumah, Lintang sedang tertidur di pelukannya. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, anak itu kembali memanggilnya, "Bunda." Tapi belum sempat ia tersenyum lega, terdengar suara langkah kaki dari arah dapur. Ketika ia melihat ke sana, sosok Rani berdiri di kegelapan. Rambutnya acak-acakan, wajahnya dipenuhi luka bakar, dan matanya merah membara. "Kau pikir aku akan pergi semudah itu?" Cerita belum berakhir. Sari mundur perlahan saat sosok Rani berdiri di ambang dapur, diam dan mengancam. Wajah perempuan itu bukan lagi wajah manusia biasa. Matanya gelap, kulitnya seperti terbakar, dan darah mengalir dari mulutnya. Tangannya gemetar, namun mencengkeram sesuatu. Sebuah sisir kayu milik Lintang. Lintang masih tertidur di kamar, tak menyadari ancaman yang mengintai. Sari menggenggam tasbih kecil di tangannya. Satu-satunya benda yang ia percaya bisa menahan amukan sihir Rani. Ia tahu ini bukan lagi urusan dunia biasa. Ini sudah masuk ke wilayah yang tidak terlihat mata. Rani melangkah maju. Setiap langkahnya membuat udara menjadi dingin. Lampu rumah berkedip dan dinding berderit pelan, seperti hendak runtuh. Sari membaca doa dalam hati sambil melangkah ke belakang, menjaga jarak. Tapi Rani tiba-tiba lenyap dari pandangan. Dari balik dinding, terdengar suara tawa kecil. Lalu bisikan, "Kau sudah terlambat. Aku sudah di dalam darahnya." Lintang berteriak dari kamar. Sari berlari dan menemukan anaknya menggeliat di ranjang. Matanya terbelalak. Suara yang keluar dari mulutnya bukan suara anak kecil, melainkan suara serak tajam milik Rani. "Kau memilih melawan, Sari. Sekarang rasakan sendiri akibatnya." Tubuh Lintang melayang beberapa sentimeter di atas ranjang, lalu terhempas keras. Sari memeluk anaknya, menangis sambil membaca ayat-ayat doa. Dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi suara tangis dan teriakan, seolah banyak suara berbicara bersamaan. Pagi harinya, Sari mendapati tubuh Lintang panas seperti api.
Anak itu tak sadarkan diri, tapi terus menggumamkan kata-kata asing. Ia dibawa ke rumah sakit. Tapi dokter tak menemukan penyakit apapun. Diagnosis mereka hanya demam tinggi biasa. Tapi Sari tahu lebih dari itu. Ia kembali mendatangi Mbah Wardo. Lelaki tua itu tampak semakin lelah. Matanya sayu dan nafasnya berat. Jiwanya belum sepenuhnya kembali. Kata Mbah Wardo, "Apa yang harus saya lakukan? Kau harus memutus ikatan antara Rani dan Lintang. Satu-satunya cara adalah mencari benda pusaka tempat Rani menyimpan kekuatannya. Selama benda itu belum dihancurkan, dia akan terus kembali." Sari mencoba mengingat benda-benda yang sering dipegang Rani. Tapi hanya satu yang selalu bersamanya. Cermin kecil berbingkai emas yang ia simpan di kamarnya. Tak pernah ia tinggalkan. Dengan penuh keberanian, Sari menunggu saat Rani pergi keluar bersama Pak Handoko yang kini tak lebih dari boneka hidup. Begitu mereka keluar, ia masuk ke kamar Rani. Aroma dupa yang menyengat langsung menyambutnya. Dinding kamar dipenuhi gambar dan simbol aneh, serta boneka-boneka kecil yang tergantung di sudut ruangan. Di atas meja rias, cermin itu diletakkan rapi. Bentuknya oval, dengan bingkai emas berbentuk ular melingkar. Saat Sari hendak mengambilnya, cermin itu bergetar. Dan dari dalam pantulannya, muncul wajah Rani yang berteriak keras. Sari memejamkan mata dan meraih cermin itu, membungkusnya dengan kain hitam, dan segera membawanya ke pemakaman tua, tempat ia pernah mengubur boneka Lintang. Ia menggali kembali lubang lama dan menaruh cermin itu di sana, bersama garam dan tanah kuburan yang dibawa dari rumah Mbah Wardo. Ia membakar dupa dan mulai membaca doa. Angin tiba-tiba berhenti. Dunia menjadi sunyi, bahkan suara jangkrik pun menghilang. Saat ia membaca ayat terakhir, tanah bergetar dan api membesar dari lubang itu. Suara tawa Rani berubah menjadi jeritan yang memilukan, penuh amarah dan kesakitan. Suara itu perlahan memudar hingga hilang sama sekali. Api padam dan langit berubah cerah. Sari jatuh terduduk, tubuhnya gemetar, matanya sembab. Ia merasa kosong, seolah sebagian jiwanya ikut hilang bersama sihir itu. Saat ia kembali ke rumah, Lintang sudah terbangun. Matanya jernih, wajahnya cerah seperti biasa. Ia tersenyum dan berkata, "Bunda, tadi aku mimpi buruk. Ada tante jahat yang marah-marah. Tapi dia sekarang hilang." Sari memeluk anaknya erat-erat. Air mata mengalir deras. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena kelegaan. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Pak Handoko pulang dengan langkah gontai, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Ia masuk rumah tanpa suara, lalu duduk di kursi dan menatap kosong ke lantai. "Pak, kamu kenapa?" Tak ada jawaban. Sari mendekat dan menggenggam tangannya. Ia kaget saat menyentuh kulit suaminya dingin seperti es. Pak Handoko perlahan menoleh. Di matanya, Sari melihat bayangan. Bukan bayangan Rani, tapi sesuatu yang lain. Lebih gelap, lebih tua. Lebih tua, lebih kuno. Dia sudah pergi, bisik Pak Handoko. Tapi dia bukan satu-satunya. Malam itu, Sari bermimpi berada di sebuah hutan lebat. Di hadapannya berdiri seorang perempuan tua berpakaian hitam, dengan wajah diselimuti kerudung lusuh. Di sekeliling perempuan itu, banyak perempuan lain muda dan tua, semuanya mengenakan pakaian yang sama. Perempuan tua itu mengangkat tangannya, dan dari langit turun ribuan cermin kecil berputar-putar di udara. "Yang kau hancurkan hanyalah salah satu wajah kami," bisiknya. "Kami tak akan berhenti sampai darah terakhir tumpah." Sari terbangun dengan napas terengah. Di luar jendela, langit masih gelap, tapi dari kejauhan terdengar suara lonceng kecil, lalu suara langkah kaki mendekat. Ia menatap ke arah pintu rumah. Pintu itu perlahan terbuka dengan sendirinya. Cerita ini belum selesai. Pintu itu terbuka pelan, sendirinya,
Tanpa disentuh siapapun, Sari menatapnya dalam kegelapan. Tubuhnya membeku, tak ada siopa-siopa di luar, hanya angin malam yang dingin merayap ke dalam rumah. Tapi ia tahu betul, sesuatu telah masuk. Lintang masih tidur lelap. Pak Handoko duduk mematung di ruang tamu. Sorot matanya hampa, seperti tubuhnya tak lagi ditempati jiwa. Sari menutup pintu pelen-pelen, lalu menguncinya dengan selot. Ia memeriksa semua jendela dan pintu rumah, memastikan semua tertutup rapat. Tapi hatinya tetap gelisah. Ia merasa diawasi. Malam itu, suara lonceng yang terdengar di mimpinya kembali muncul. Kali ini nyata, pelan, berulang, seperti irama dari dunia lain. Sumber suaranya dari halaman belakang. Dengan lampu senter kecil, Sari mengintip dari balik tirai dapur. Tergurat di tanah belakang rumah adalah simbol aneh berbentuk lingkaran besar dengan garis-garis silang. Di tengahnya berdiri sesosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya tertutup kain hitam. Tangannya menggenggam lonceng kecil yang terus berdenting pelan. Sari mundur, menutup mulutnya agar tak menjerit. Di saat bersamaan, Pak Handoko berdiri sendiri dari kursi. Ia berjalan perlahan menuju belakang rumah, seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Matanya tetap kosong. Sari mencoba menahan, tapi tubuh Handoko jauh lebih berat dari biasanya. Seolah ada kekuatan lain yang menggerakkan kakinya. Begitu ia melangkah ke tengah simbol di halaman, tanah mulai berguncang. Api kecil menyala dari garis-garis simbol. Perempuan berkerudung itu mengangkat kepalanya, dan untuk pertama kalinya, Sari melihat wajahnya. Itu bukan wajah manusia. Kulitnya seperti kertas kering, matanya kosong, bibirnya menganga dan mengeluarkan darah hitam. Ia mengangkat loncengnya tinggi-tinggi dan membunyikannya keras. Tubuh Pak Handoko langsung tersungkur ke tanah. Sari berteriak memanggil nama suaminya, tapi tak ada jawaban. Ia berlari dan menerobos simbol itu, meraih tangan suaminya dan menariknya keluar dari lingkaran api. Saat ia menyentuh garis simbol, seluruh halaman meledak dalam cahaya merah menyala. Perempuan itu menghilang dalam sekejap, bersama simbol yang terbakar habis. Pak Handoko terbatuk pelan dan sadar kembali. Tatapannya normal. Ia menggenggam tangan Sari dan menangis. Aku lihat dia. Dia bukan dari dunia kita. Dia mengambil tubuhku. Aku mendengar suara-suara mereka. Perempuan-perempuan yang pernah dihancurkan. Rani bukan hanya satu orang. Dia bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Keesokan harinya, Mbah Wardo datang dengan kabar buruk. Ia menunjukkan sebuah kitab tua dari masa penjajahan Belanda, penuh dengan gambar dan tulisan tangan yang nyaris pudar. Di dalamnya terdapat catatan tentang sekte perempuan, pemuja kecantikan dan kekuasaan, yang menjual jiwa mereka pada entitas gaib untuk mendapatkan cinta, harta, dan kekuatan. Sekte itu disebut lingkaran Nyi-1. Mereka tak bisa mati. Mereka berpindah-pindah tubuh, generasi demi generasi. Rani adalah salah satunya. Bahkan mungkin bukan yang terkuat. Sari sadar, semua ini belum berakhir. Malam berikutnya, ia bermimpi berada di sebuah ruang besar yang gelap. Di hadapannya, deretan perempuan berdiri berjajar. Semuanya mengenakan kain hitam dan kerudung yang menutupi wajah. Di tengah mereka, sebuah singgasana kayu berdiri dengan ukiran ular melingkar. Seseorang duduk di atasnya. Perempuan dengan mahkota duri. Kulitnya putih pucat seperti mayat dan mata yang bersinar merah menyala. Ia mengangkat tangannya dan berkata, "Kau sudah melukai salah satu dari kami, maka darahmu akan kami incar. Keturunanmu akan kami kejar." Sari terbangun dengan peluh dingin. Tapi pagi itu, rumahnya sunyi dan terang. Tak ada lagi suara aneh, tak ada bayangan, tak ada mimpi buruk dari Lintang. Dan Pak Handoko mulai kembali seperti semula. Selama beberapa bulan, hidup mereka perlahan membaik. Mereka pindah ke kota, menjual rumah lama,
dan memulai kembali dari awal. Tapi Sari tahu, apa yang mereka alami tak akan pernah benar-benar pergi. Ia menyimpan kitab tua pemberian Mbah Wardo dalam lemari, bersama segelas garam dan tasbih kecil. Satu malam, saat Sari sedang membaca buku, Lintang menghampirinya sambil membawa gambar yang baru ia warnai. "Bunda, lihat, ini aku dan Tante yang suka main di rumah waktu dulu. Namanya Tante Rani." Ya, gambar itu memperlihatkan sosok perempuan dengan rambut panjang dan gaun merah, berdiri di belakang anak kecil, dengan mata hitam besar, menatap langsung ke arah Sari. Sari memeluk anaknya erat, bergetar. Di luar jendela, bulan bulat sempurna menggantung di langit, dan di kejauhan, suara lonceng kecil terdengar sekali lagi. Cerita ini tidak pernah benar-benar berakhir.